Maria Assegaf, terima kasih sudah berbincang bersama dengan Yusuf Kala. Luar biasa tadi sudah mencerahkan kita bagaimana proses demokrasi yang beliau sudah lewati. Saya ingin meminta komentar sebenarnya dari Bang Ali dan juga Bang Fahri, nanti Bang Jansen dan juga Bang Joni juga boleh berkomentar juga. Bang Ali, ini kan nama-nama istana juga diseret-seret Bang, kabarnya Bang. Ya. Bahkan kemarin dengan tegas ini kuasa hukum dari pihak AHY mengatakan ini yang namanya brutalitas demokrasi. Ada Pak Muldoko di sana sebagai representatif dari demokrasi. Mengapa istana tidak turun tangan? Kemana istana, Bang Ali? Ya memang di beberapa kesempatan saya selalu memberikan keterangan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ini, ya, undang-undang ini tentang partai politik ini kan berkali-kali menjelaskan pasal 32 dan beberapa pasal yang lain itu selalu undang-undang menyebutkan masalah perselisihan partai internal. Itu sebabnya di pasal 32 itu kan ada tahapan-tahapannya. Karena kita punya asas negara itu adalah Pancasila, maka seluruh rangkaian perselisihan dalam regulasi negara itu, Undang-Undang Republik Indonesia selalu menjelaskan. Dalam Undang-Undang Partai Politik ini kan dijelaskan tentang 3 tahapan. Kalau pasal 1 itu dijelaskan bahwa memang diarahkan untuk penyelesaiannya secara musyawarah. Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Saya melengkapi tadi Ustadz Das'ad. Dan yang kedua itu memang penyelesaiannya bisa dalam pengadilan, diselesaikan secara pengadilan dan di luar pengadilan. Nanti pada ayat ketiga itu baru diatur pada 3 tahap. Tahap yang pertama itu adalah rekonsiliasi, kemudian mediasi. Di mediasi bisa. Tapi kalau yang sekarang sepertinya pemerintah memberikan angin segar. Tunggu. Yang ketiga itu adalah arbitrasi partai politik dengan merujuk kepada ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, dalam posisi inilah maka sebagai, kan kita bukan punya pengalaman, kita tidak punya, bukan baru punya pengalaman dalam urusan partai. Tadi dijelaskan oleh Pak Yusuf Kala banyak sekali partai ya. Jadi kita punya secara internal, kita punya masalah dalam partai politik itu bukan baru pertama kali. Dan jangan lupa, Kementerian Hukum dan HAM itu sudah punya pengalaman, seabrek-abrek pengalaman dan bisa diselesaikan dengan baik. Yang sekarang rekonsiliasi internal tidak ketemu. Bahkan masih, jadi kan ada tahapannya itu. Bahkan soal ADART aja tampaknya ya sudah jauh sekali, bertolak belakang antara versi tadi DPP Demokrat dan juga versi KLB tadi. Iya, itu yang tadi saya bilang bahwa ada tahapan-tahapan undang-undang. Umpama tadi antara Bang Jansen sama Bang Joni Allen, Bang Jam ini. Jam itu Joni Allen Marbun. Itu harus diperjelas gitu. Itu sudah tahu semua ya, itu Bang, singkatannya itu Bang. Jadi maksud saya tahapan-tahapannya itu ada. Kan nanti sampai juga di Kementerian Hukum dan HAM dari pihak Bang Jansen, Bang Joni juga datang ke pemerintah, kemudian Kementerian Hukum dan HAM, nanti didengar karena semua diatur dalam ketentuan undang-undang itu. Jadi dalam posisi inilah maka kenapa kita harus mengatakan tidak bisa urusan internal ini kemudian ujuk-ujuk pemerintah harus masuk. Dan ini bukan baru pertama kali, semua presiden, tapi termasuk posisinya Bang Ali, ini pemerintah bukan mengakomodir KLB di Sibolangit. Apakah pemerintah mengakomodir KLB di Sibolangit sampai sekarang sudah jauh sekali tahapnya, bukan hanya berat di KLB, tapi juga sudah ke Menkumham, sudah ke salah Hukum, satu ke PN. Agenda penting yang disebutkan dengan masalah brutalisme itu, yang disebut oleh Pak Bambang itu adalah adanya intervensi dan arogansi kekuasaan. Itu yang saya bilang. Panglima Tentara Nasional Indonesia, Republik Indonesia yang namanya Pak Muldoko, periodenya itu, mustahil dia tidak bisa menggerakkan tentara atau dia dalam kapasitas sebagai kepala KSP, mustahil dia tidak bisa menggerakkan Kapolres dan lain-lain. Semua bisa dia lakukan, tapi itu dia tidak bisa lakukan. Kenapa? Karena langkah-langkah dan keputusan yang diambil ini adalah langkah-langkah pribadi. Makanya saya dari awal kan memberikan apresiasi bahwa yang dilakukan KLB ini adalah bapak-bapak dan teman-teman dari Demokrat, yang datang juga adalah orang Demokrat. Kenapa kantor staf presiden dan kenapa pemerintah dan Jokowi yang jadi masalah? Ini kan sesuatu yang harus kita klarifikasi supaya publik itu tidak boleh, istilahnya tadi, ruang publik tidak boleh dikotori. Bang Jansen tadi bilang,
Dikotori oleh apa? Oleh orang yang tidak mengerti. Kalau dia tidak mengerti memberikan alasan dan penjelasan, maka dia tidak saja sesat, tapi menyesatkan orang banyak atas penjelasan. Jadi posisinya kalau ada pihak yang mengatakan Muldoko layak menjadi ketum Demokrat versi KLB, ya sah-sah saja karena urusan pribadi Iya, ini beliau. negara demokrasi kan. Meskipun tidak bisa dilepaskan dengan Undang-undang kepala memberikan KSP. jaminan terhadap setiap orang boleh berpendapat, bersikap. Undang-undang dasar ada, Undang-undang nomor 9 tahun 1998 ada. Semua orang punya hak untuk mengatakan itu. Apa yang salah dengan urusan politik kemudian orang berpendapat? Baik, sebelum ke Bang Joni, kita ke Bang Fahri, politisi senior. Bang Fahri ini sudah menyeret nama Muldoko, Bang. Orang yang diindikasikan sangat dekat dengan lingkar istana. Bang Fahri Hamzah, komentarnya. Pertama begini, saya akan ikut mempromosikan catatan demokrasi ini ya. Terima kasih, Bang. Semuanya ikut ini, Bang. Bung Andro ini sebagai Karni Ilyas muda lah, mudah-mudahan Wah. bisa menjadi Karni Ilyas senior kita, Bang. Jauh itu, Bang. Senior kita itu suhu kita itu, Bang. menjadi wartawan yang dedicated ya. Dan yang kedua, saya ini merasa kurang berkompeten untuk menjadi bagian dalam konflik ini. Karena itu saya lebih tertarik kepada catatan demokrasinya. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Dasaat, kemudian Pak JK juga tadi dengan bagus mengatakan itu. Jadi kalau saya itu lebih cenderung kepada memberikan langit-langit kepada negara tentang bagaimana kita bersikap dalam situasi seperti sekarang. Kita ini lagi ada banyak kesulitan, ada COVID, ada krisis ekonomi, ada macam-macam masalah. Tentu kita perlu mengambil sikap yang paling baik tentunya ya. Termasuk juga di dalam mengelola konflik dalam negara, sebab konflik dalam negara demokrasi itu satu yang rutin, ya, satu yang difasilitasi. Kalau dulu di peradaban prademokrasi itu namanya perang, ya sekarang namanya pemilu. Kalau dulu di masa prademokrasi itu namanya legion-legion, ya pasukan-pasukan, sekarang namanya partai politik gitu. Cuman di dalam demokrasi itu tentu azas-azasnya itu ada ekstrim ya, dua. Yang pertama itu ada sisi kasar dari demokrasi itu, yaitu pemilu. Pemilu ini kasar, ya dirty dia, ada money politik dan sebagainya. Tapi demokrasi itu ada nilainya, sesuatu yang tinggi, etik, adab, ya itu tinggi sekali gitu. Itulah yang menyebabkan demokrasi ini rumit karena dia punya sisi yang kotor gitu, yang terlalu transaksional, praktikal gitu, tapi dia dikawal oleh nilai-nilai, oleh adab ya, azas-azas yang tinggi gitu. Nah itulah sebabnya kita ini sekarang sedang mengupayakan agar level dari demokrasi kita itu tinggi. Kan tadi Maria Segaf mewawancara Pak JK itu kan salah satu pertanyaannya tentang turunnya nilai demokrasi Indonesia di mata internasional. Saya kira ini yang menjadi concern saya. Saya juga senang dengan hadirnya catatan demokrasi itu supaya kita jangan merosot kultur demokrasi kita tuh harus naik terus-menerus dari hari ke hari gitu. Ini yang mesti kita jaga bersama-sama. Dan saya kira partai politik itu salah satu salah satu jantung dari peradaban demokrasi kita. Itulah sebabnya tadi saya setuju dengan demokrasi internal, tapi juga demokrasi dalam pengertian adab dan etika pemerintah dalam menghadapi konflik gitu. Saya sendiri ini Pak JK tadi menyebutkan tentang pengalaman saya lah ya dan teman-teman berbeda pendapat. Saya mengatakannya itu berbeda pendapat. Saya berbeda pendapat dan mengajukan perbedaan pendapat itu secara tertutup di dalam. Tapi kemudian perbedaan pendapat itu menyebabkan saya dipecat, misalnya kayak begitu. Ya, karena kan alasan atau argumen diberhentikannya saya itu kan agak unik lah karena saya sering berpendapat, termasuk hal-hal yang sebenarnya merupakan tugas saya. Tapi waktu itu saya terus terang punya dua pilihan. Apakah saya memilih untuk melakukan dalam tanda petik ya, approach-nya kan tadi dua itu ya, peristiwa politik atau peristiwa hukum. Nah saya mengambil jalan untuk mengambil
sikap untuk mengambil jalan hukum. Saya masuk ke pengadilan, saya bersengketa di pengadilan, sidang berbulan-bulan, dan alhamdulillah dalam 3 tingkatan sampai bahkan PK saya dimenangkan oleh pengadilan negara gitu. Tapi sudah, karena saya sudah menang dan dinyatakan oleh pengadilan menang, ya saya dengan teman-teman kemudian menginisiatifkan untuk mengorganisir ya legion-legion baru dalam demokrasi kita berupa partai politik. Oke. Dan itu yang kita lakukan sekarang, dan kami mempersiapkan pertarungan di 2024 nanti. Kita akan menawarkan ide-ide baru yang segar, termasuk tentang cara kita berpolitik. Jadi kalau cara sudah kita masuk berpartai meja politik. hijau, Bang Fahri sudah legowo soalnya. Ya sudah, artinya memang ini jalan yang kita anggap dewasa. Karena menurut saya ini, dalam pembacaan saya terhadap sejarah, memang kudeta itu melahirkan kudeta. Jadi tidak ada henti-hentinya, karena itu kami mengambil jalan kami sendiri. Nah sekarang ini saya kira ini yang mesti kita kawal bersama-sama. Ya, pada saat ada situasi seperti ini, kedewasaan kita yang harus kita tinggikan. Tapi posisinya ya. Bang Fahri, ketika sudah ada konflik yang begitu mencuat dan panas ini, apakah harusnya pemerintah langsung mengambil tindakan? Jangan membiarkan menerima laporan seperti itu dari KLB versi Memang Sibolangit. ada banyak. Sesaat lagi Ya. Bang Fahri, slow dulu Oke. Bang Fahri. Thank you. Catatan demokrasi akan segera kembali sesaat lagi. Bang Joni juga segera ingin komentar seperti ini ya. Tetaplah bersama kami.